Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga masih diberi kesehatan untuk mengikuti kelanjutan pembelajaran kita kali ini ya. Baik, saya akan mengulas materi sedikit. Minggu lalu kita sudah membahas tentang prinsip kerajinan bahan lunak serta jenis kerajinan bahan lunak. Apakah tugasnya sudah dikerjakan? Nah, bagi yang belum mengerjakan, masih ada kesempatan, silakan dikerjakan. Karena apabila tidak dikerjakan, berarti kalian hitungannya alfa. Karena kalau tugas tidak dikumpul, otomatis absen mata pelajaran hitungannya alfa. Baik, semoga bisa dipahami. Selanjutnya, untuk kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran masih berkaitan dengan kerajinan bahan lunak. Nah, hari ini kita masuk pada bagian C, proses produksi kerajinan bahan lunak. Baik, kerajinan bahan lunak, masih ingat materi minggu lalu ada berapa bagian pembagian dari kerajinan bahan lunak? Betul, ada dua. Yang pertama, kerajinan bahan lunak alam, dan yang kedua, kerajinan bahan lunak buatan. Nah, untuk yang pertama, ada pembagiannya dari kerajinan bahan lunak alam, yaitu kita bahas tentang keramik. Bagaimana proses produksi dari kerajinan bahan lunak dari keramik ini? Yang pertama, bahan produksinya otomatis itu adalah tanah liat. Semuanya sudah tahu kan yang mana tanah liat? Oke, saya rasa semua anak-anak sudah paham yang mana itu tanah liat. Yang kedua, alat produksinya untuk pembuatan keramik. Kita memerlukan kawat atau benang untuk pemotongan tanah, ada spons, ada rol kayu, alat putar kaki atau alat putar tangan juga bisa, dan tungku pembongkaran. Itu alat-alatnya. Selanjutnya, produk pembuatan kerajinan keramik, contohnya ya pasti keramik. Biasanya keramik itu sering dimunculkan ketika ada pameran-pameran atau event-event art atau kesenian. Yang berikutnya, proses pembuatan kerajinan keramik dengan cara teknik apa saja? Yang pertama ada teknik pijit tekan atau pitch namanya, teknik pilin atau coil, teknik lempengan atau slab, teknik cetak, dan teknik putar. Baik, selanjutnya masih dari kerajinan bahan lunak alam. Yang kedua adalah kerajinan kulit. Bahannya dari kerajinan kulit itu adalah kulit tersamak yang berasal dari hewan seperti domba, sapi, dan kerbau. Alatnya yang kita perlukan adalah pahat khusus kulit. Kedua, ada plong atau pembolong kulit, mesin jahit, gunting, dan jarum jahit untuk kulit. Berikutnya, produk kerajinan yang dihasilkan dari kulit itu biasanya ada sepatu, ada tas, ada wayang. Itu produksi dari kulit. Dan proses pembuatannya itu berbagai macam ya. Pertama, kulit itu biasanya dikerok sampai bersih, terus lanjut dicuci, dijemur, diberi warna dasar, ditatah dengan pahat mengikuti pola, tergantung mau bikin pola apa, pola sepatu kah, pola tas, atau pola yang lainnya. Lanjut yang C, kerajinan adonan tepung atau flour clay. Itu bahannya bisa antara lain ada tepung terigu, tepung sagu, tepung tapioka, lem putih atau biasanya dibilang fox, atau lem kayu boleh, pewarna makanan atau cat poster atau akrilik, dan semprot clear. Alatnya antara lain ada baskom, biasanya itu untuk menampung tepung-tepungnya ya. Ada mangkok boleh, pakai sendok juga, spatula, gelas ukur, plastik, triplek, dan waslap. Produk kerajinan adonan tepung itu adalah contohnya, nah ini dia model kerajinannya. Prosesnya, semua tepung biasanya dicampurkan dan dilumuri air pertama, lalu diadon hingga kalis. Kalau ingin diberi warna dan dibentuk sesuai selera, ada yang bentuk seperti mainan kunci dan lain-lain sebagainya.
Berikutnya ini kerajinan bahan lunak alam yang terakhir, kerajinan getah nyatu. Bahannya yaitu getah nyatu, ada pakai kita tambahkan air dan pewarna sintetis. Itu bahan. Sedangkan alatnya kita perlukan botol atau roll penggiling, papan sebagai alas, gunting, kuas, dan sendok. Contoh kerajinannya ini dia, ada gambarnya, silahkan diperhatikan, dan memang ada beberapa macam lagi gambarnya yang kalian bisa cek, nanti kalian bisa lihat dari buku yang kalian pegang. Sedangkan proses kerajinan getah nyatu itu, yang pertama getah direbus terlebih dahulu sebelum dibentuk agar lunak dan mudah dibentuk juga. Selanjutnya getahnya tuh digiling setipis mungkin tergantung kebutuhannya. Setelah itu, setelah direbus, ditarik hingga panjang, memperoleh ketepisan sesuai keinginan, dan baru dibentuk sesuai dengan apa yang ingin kita bentuk. Kita masuk pada kerajinan bahan lunak buatan. Tadi sudah bahan lunak alam, sekarang bahan lunak buatan. Yang pertama ada kerajinan lilin. Nah, kalau kerajinan lilin ini bahan utamanya otomatis lilin. Lilin lebah bisa, lilin batangan, parafin, plastisin, atau silikon. Alat-alat yang diperlukan antara lain cetakan yang sudah siap pakai, panci, kompor, pengaduk, dan sendok. Ini dia contoh hasil kerajinannya, berbagai macam. Proses pembuatannya biasanya pertama kali adalah lilin dipanaskan dulu dan parafin di panci. Lalu kalau ingin diberi warna dan dituangkan dalam cetakan dan dibiarkan sampai mengeras, baru terbentuk sesuai dengan keinginan. Ada kerajinan fiberglass. Bahannya apa? Yang pertama adalah resin, kalis, ada mat fiber, ada pakai cat, silikon resin sebagai alat cetaknya. Sedangkan alat yang kita perlukan antara lain sendok, wadah, mangkuk, atau serta cetakan dan gunting. Nah, ini contoh kerajinan fiberglassnya yang sudah dicetak, sudah diwarna, dan sudah berbentuk. Prosesnya antara lain yang pertama resin dan kalis dicampur dengan perbandingan 20:1. 20 contohnya 20 sendok resin berarti 1 sendok katalis. Itu perbandingannya. Cairan resin dan katalis siap dimasukkan ke dalam cetakan kalau sudah digabungkan dan dibiarkan hingga kering. Setelah kering baru dilepas, baru kita lihat sesuai dengan cetakan yang kita bentuk. Yang ketiga, kerajinan gips. Nah, kalau ini bahannya yaitu bubuk gips. Ada plastisin atau silikon serta cat akrilik. Ini cat pembentuknya. Alatnya yang kita perlukan antara lain ada mangkok atau gelas, pengaduk atau sendok, cetakan plastisinnya yang pasti, dan kaos. Produk kerajinannya bisa berupa patung, boneka, flora, atau fauna. Dan proses pembuatannya hampir mirip dengan pembuatan fiberglass. Yang pertama diaduk dengan air karena dia berbentuk tepung, jadi berbentuk serbuk, kubuk, jadi diaduk dengan air, diadon, disiram, dimasukkan ke dalam cetakan dan ditunggu selama 15 menit hingga kering, dijemur, baru diamplas, lalu akhirnya diwarnai. Selanjutnya yang keempat, kerajinan sabun. Nah, kalau sabun ini mungkin anak-anak semua sudah banyak yang tahu dan sudah pernah juga mempraktekannya untuk pembelajaran prakarya sebelumnya ya, mungkin waktu di SD atau di kelas 7. Nah, ini bahan utamanya adalah sabun. Dan alat yang diperlukan ada butsir, jarum atau kawat, pensil, spidol, cetakan silikon kalau ingin dicetak. Nah, ini salah satu bentuknya dari sabun. Proses pembuatannya, sabun di sketsa terlebih dahulu, lalu dicukil bahan dasarnya atau di pola, baru diberi tekstur pada bagian dasar dengan cara mencukil. Nah, mencukil ini perlu teknik. Semakin skillnya bagus, semakin hasilnya juga akan bagus. Yang terakhir dari kerajinan bahan lunak buatan adalah kerajinan polimer clay. Polimer clay ini
Bahan dasarnya adalah polimer clay warna-warni yang siap dipakai. Alatnya yang kita perlukan cukil sama dengan kita pemakaian tadi yang sebelumnya. Terus ada untuk sabun, ada alat cetak dorong, alat cetak tekan, alat cetak potong. Bentuk kerajinannya antara lain contohnya seperti ini. Nah, ini ada gambarnya. Berikut proses kerajinan polimer clay itu dengan cara seperti apa. Yang pertama, dibentuk sedemikian rupa dengan tangan. Buat kombinasi lain untuk menampilkan variasi bentuk, panggang di atas oven sampai panas, akhirnya sudah jadi. Itu dia tadi proses produksinya dari kerajinan bahan lunak, baik yang buatan atau yang alam. Selanjutnya kita proses pengemasan. Ketika kita ingin memproduksi, kita juga harus memikirkan bagaimana cara pengemasannya, karena hasil kerajinan ini akan kita pasarkan. Jadi semakin indah packagingnya atau semakin indah bungkusannya atau semakin menarik ketika dibungkus, maka harga juga orang-orang yang melihat juga akan semakin tertarik. Dan perlu diketahui kemasan yang dapat digunakan juga untuk memperindah kerajinan tersebut. Misalnya bisa dibungkus dengan kardus atau plastik transparan, plastik nika. Untuk materi kali ini sudah sampai di sana. Selanjutnya saya akan memberikan tugas dalam bentuk Google Form. Sama seperti tugas yang minggu lalu, silakan nanti diklik linknya yang akan saya share juga. Usahakan mengerja dengan sebaik-baiknya. Kalian yang sudah punya buku di rumah, silakan diperhatikan juga. Boleh sambil melihat buku agar dapat nilai yang baik, karena untuk tugas yang minggu lalu masih banyak nilai yang di bawah rata-rata. Nanti akan saya share juga siapa saja yang bisa yang mengulang untuk tugas minggu lalu dan yang belum mengerjakan. Dan untuk kali ini tugasnya saya ambil rank rata-rata nilai paling bawah adalah 70. Nah, untuk kali ini juga saya beri kesempatan, karena nanti dari hasil setelah kalian mengisi form ini, kalian akan langsung melihat nilainya. Setelah kalian tahu nilainya, apabila nilainya di bawah 70, kalian bisa mengulang sekali lagi, hanya sekali lagi, dan prosesnya tolong diperhatikan sangat-sangat untuk menjawab. Karena kalau untuk yang kedua kalinya masih dalam keadaan nilai rendah, saya akan ambil nilai yang tertinggi dari dua kegiatan dua kali kalian mengisi itu. Jadi hanya 2 kali ya. Semoga dengan materi yang sudah saya sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kalian dan kalian mampu mengerjakannya dengan baik. Cukup sekian materi saya kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan mudah dipahami dan dimengerti untuk kalian semua, dan saya harap kalian semua bisa mengerjakan tugas dengan baik dan benar. Baiklah, saya akhiri materi kita kali ini dengan ucapan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.